Yang pertama, dia penyakit gatal-gatal. Yang kedua, dia memiliki penyakit tidak bisa tumbuh rambutnya, atau bahasanya botak. Yang ketiga, buta. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya untuk menyembuhkan penyakit ketiga bersaudara ini. Dia datangi yang pertama, sembuh penyakit kulitnya, dan diberikan binatang oleh malaikat ini, binatang unta, satu jantan satu betina. Datangi yang kedua, disembuhkan, ditumbuhkan rambutnya, diberikan binatang sapi, satu jantan satu betina. Yang ketiganya tadi yang buta, disembuhkan oleh Allah, diberikan binatang kambing, satu jantan satu betina. Tidak lama kemudian, semua binatangnya ini berkembang biak, berhasil semua. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya untuk menguji siapa di antara ketiga bersaudara ini bersyukur kepada Allah. Dia datangi yang pertama. Nah, saya perjalanan jauh, saya dalam keadaan lapar, saya menginginkan untuk disembelih satu unta. Apa jawaban si fulan ini? Enaknya kamu minta, saya yang susah payah untuk memeliharanya, mengambilkan makanan, kamu enaknya mau ambil saja, pergi sana. Didatangi saudara yang kedua, saya menginginkan sapinya. Apa jawabannya? Seperti jawaban yang pertama. Dia datangi saudaranya yang ketiga, saya menginginkan satu ekor kambingnya, saya lapar sekali. Apa jawabannya yang ketiga ini? Kamu menginginkan satu ekor kambing ini, meskipun kamu ingin ambil semua, karena ini binatang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini milik Allah. Ketika kamu ingin mengambil, ambil semua. Maka dari kisah ini, maka yang ketiganya tadi semakin berkembanglah binatangnya, dan yang kedua tadi ini yang karena dia ingkar atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka meninggallah semua binatangnya ini sampai habis. Begitulah manusia ketika tidak bersyukur kepada Allah, bentuk perbuatan melakukan sholat, mengeluarkan zakat atau sedekahnya, maka tumbuh asap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah bentuk syukur dengan hati. Bagaimana bentuk syukur kita dengan hati? Ibaratnya ketika ada orang yang memberikan kita satu roti, kita menerimanya, kita ucapkan terima kasih karena engkau memberikan saya sebuah roti. Pada saat itu kita ingin membalas kebaikan saudara kita ini, kita memberikannya juga roti. Apakah satu atau dua, tetapi pada saat kita berikan roti itu disertai dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kita memberikan karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Saudara kita ini memberikan sesuatu, itu pemberian dari Allah melalui dengan tangan saudara saya ini, sehingga dia membalas kebaikannya dengan hati yang tulus. Maka itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati. Kemudian ada juga ulama kita mengatakan, syukur yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat yang telah diberikan oleh Allah kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya ada makanan yang masuk di tubuh kita, makanan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Selain untuk bekerja, gunakan juga untuk beribadah kepada Allah. Pakaian yang diberikan oleh Allah, pakaian ini dipakai datang untuk melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya pakaian kita ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak malukah kita ingin menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kemudian menggunakan pakaian yang kotor, pakaian yang tidak baik? Sedangkan saja kita ini ketika kita ingin menghadap kepada Pak Bupati, menghadap kepada Pak Wali Kota, tentunya malu kita menggunakan pakaian yang tidak bagus, apalagi ingin bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk syukur kita berupa pakaian.
digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kendaraan, bentuk syukur yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kendaraan yang diberikan oleh Allah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sama halnya seorang dai, kendaraan yang diberikan oleh Allah dipakai untuk berdakwah, bertabligh. Itu bentuk syukur yang tertinggi di hadapan Allah. Mobil yang diberikan oleh Allah digunakan datang sholat berjamaah. Kenapa tidak datang sholat berjamaah, Mas? Karena hujan. Tapi ada mobil tak? Pakai itu mobil tak datang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti mobil tak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bentuk syukur yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, inilah faktor yang pertama untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faktor yang kedua untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah kita memiliki namanya sifat pemaaf. Senang memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Jadi kata kunci untuk memaafkan kesalahan ketika ada orang yang mencaci maki kita, ketika ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kata kuncinya untuk memaafkan, pertama, ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala, Dia itu Maha Pengampun kepada hambanya. Jadi kembalikan kepada diri kita, sedangkan Allah Maha Pengampun, apalagi saya ini seorang hamba. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kata kunci untuk memaafkan kesalahan sesama manusia, harus kita pikirkan bahwa pada saat saudara kita mencaci maki, pada saat saudara kita melakukan kesalahan, ingatlah bahwa pada saat itu saudara saya ini hilaf kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mencaci maki kita, melakukan kesalahan kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya untuk memaafkan saudara-saudara kita, maka ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Pada saat dia mencaci maki, melakukan kejahatan, ingat kebaikannya. Ketika kita mengingat kebaikan saudara kita itu, maka akan memudahkan kita untuk memaafkan. Orang yang senang memaafkan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Dalam tafsir Al-Jalalain, maksud daripada menuju ampunan Allah, kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada juga ulama kita menafsirkan, menuju ampunan Allah, kita memperbanyak mengucapkan istighfar kepada Allah. Jadi orang yang banyak mengucapkan istighfar dalam kehidupan sehari-harinya, maka orang ini akan menjadi orang pemaaf. Karena kenapa? Hati ini selalu bersih. Orang yang memperbanyak istighfarnya, hati kita selalu bersih, sehingga mudah memaafkan orang lain. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci di dalam hati kita. Selalu kita memaafkan saudara-saudara kita. Maka dari itu dilanjutkan dengan ayat Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan disediakanlah surga seluas langit dan bumi. Siapa yang disediakan? Uiddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhibina ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ada orang yang belanjakan atas jalan Allah, orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan. Jadi orang yang senang memaafkan akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu menahan amarah. Pada saat kita marah, maka kita hentikan kemarahan itu. Jagalah diri kita, menjauhkanlah diri kita dari kemarahan. Jadi salah satu tadi orang yang bertakwa, orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhimina ghaiza, adalah orang yang menahan amarahnya. Coba bayangkan, marah itu
Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Irsyadul Ibad itu, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Innal ghadaba minas syaitan. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wasyaitanu khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Dan api itu, yang bisa memadamkan api itu adalah air. Ya. Maka sabda Rasulullah SAW, "Faiza ghadiba ahadukum." Dan apabila di antara kalian ada yang marah, falyatawadda, maka berwudulah. Berwudulah. Makanya kita harus membiasakan diri untuk selalu berwudu. Ya. Karena dengan wudu ini bisa menenangkan hati, bisa meredamkan namanya marah. Makanya ulama kita mengatakan ketika ingin keluar dari rumah, berwudulah dulu. Supaya ketika di jalanan ada yang senggol mobil kita, maka tidak jadi marah. Karena ada wudu kita yang menjaga kita. Dengan berwudu, setan juga menjauh. Kata kunci juga untuk menjauhkan kita dari marah, ini sering kita sampaikan bahwa ambil laptop, baru kita ketik. Apa yang diketik? Tulis di situ yang besar-besar, jangan marah. Ibu-ibu, tulis di dapur tak, bilang jangan marah. Pada saat kita ingin marah karena banyaknya pekerjaan, memasak, mencuci piring, lantas kemudian ingin marah, dilihat tulisannya jangan marah, tidak jadi marah. Ibu-ibu di dalam kamar, bapaknya lagi minta jatah, kita mau marah, tidak jadi, lihat tulisannya jangan marah. Seorang guru menulis di kelasnya jangan marah. Ketika ada anak yang menjengkelkan, dia tidak marah. Kenapa? Karena ada tulisan jangan marah. Di ruang tamu kita tulis jangan marah. Di mobil kita ditulis jangan marah. Insya Allah itu akan melatih diri kita dijauhkan dari sifat marah. Karena dengan sifat marah ini lebih baik mudaratnya daripada kebaikannya. Makanya kalau orang yang menjaga marahnya ini, insya Allah masalah-masalah yang dihadapi, masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah menyelesaikan masalahnya. Mudah menyelesaikan masalahnya ketika ada masalah yang dihadapi. Karena kenapa? Dia tidak menghadapi masalahnya dengan rasa marah ini. Kalau ada orang ada masalahnya, marahnya yang dikedepankan, maka masalahnya itu akan semakin bertambah masalahnya. Semakin bertambah masalah yang kita hadapi kalau rasa marah ini yang dimunculkan. Maka dari itu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, marilah kita meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala dari 3 bentuk ini. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita bersyukur. Apakah rasa syukur itu diperlihatkan dengan lisan, membiasakan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, atau dengan perbuatan mendirikan sholat, bersedekah, kemudian kita melakukan memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati. Kita memberikan balasan terhadap kebaikan-kebaikan saudara kita dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, sehingga kemudian setiap apa yang diberikan adalah Allah, makanan, pakaian, kendaraan diberikan adalah Allah, jadikanlah, pakailah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, biasakanlah memaafkan orang lain, maafkanlah sesama manusia. Kemudian yang ketiga, milikilah rasa sabar. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan, ada berkahnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.